menjadi desa wisata. Tapi dari beberapa kasus ya, dari beberapa daerah cuma istilahnya itu sesaat saja Pak, saat saja habis itu hilang, sudah hilang, tapi habis itu hilang. Tapi karena ini sebenarnya beberapa masalah kelembagaan pengelolaannya seperti apa sih agar diharapkan bisa berkelanjutan. Next. Oke, jadi kalau saya dengar tadi kita kekurangan SDM yang muda ada kalau udah sekolah sama kemudian pengen melanjutkan keluar sudah saja keluar nggak balik lagi. Padahal harapan dari pemerintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan tuh di desa sebagai bisa membangun dirinya sendiri. Salah satu dengan melalui sektor pariwisata. Jadi harapan kami dari rencana pemerintah jangka menengah jangka panjang dengan tahun 2024 pemerintah berharap bisa mengembangkan wilayah untuk mengurangi dari kesenjangan. Jadi tidak semuanya dari desa lari ke kota atau daerah, tapi harus bisa mengembangkan potensi daerah ini. Jadi kalau yang mudah-mudahan yang menyatu ke kota pada sebenarnya di desa itu banyak sisa untuk mengembangkan ekonominya. Salah satunya dari sektor pariwisata. Dari sektor pariwisata ini harapannya dari desa itu sendiri yang punya kekuatan harus memiliki potensinya kita kembangkan. Kemudian dari model sosial, dari kekeluargaan, dari saya kira kalau desa kekeluargaan sangat tinggi, itu saya untuk mengembangkan sektor pariwisata salah satunya saling membangun gotong royong, bisnis gotong royong kita punya sosial, punya asas ada tingkat dan tadi parameter sosial kekeluargaan tadi harus bisa untuk mendorong membangun desa bersama-sama. Nah, membangun desa pariwisata. Sebenarnya tadi saya singgung tadi sektor pariwisata itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi wilayah pedesaan. Kemudian pariwisata itu juga bisa menjadi alternatif menambah memberikan nilai tambah terutama ekonomi dan sumber penghasilan di desa. Kemudian harapannya sih desa itu bisa menjadi kehidupan jadi nggak harus keluar kota. Mungkin kalau yang muda-muda itu cuma memandang pendapatan petaninya sawah berapa sih hasilnya? Ini bukan seperti itu. Ada potensinya banyak. Kemudian nanti coba dari contoh akan menjadi. Nah, ini salah satu contoh yang di Sleman di desa wisata pendidikan hukum. Sleman. Jadi ini salah satu desa wisata dengan daya tarik dari pertanian dan kehidupan desa yang di daerah Sleman. Banyak. Salah satunya adalah edukasi tentang pertanian. Ini contoh waktu ya. Jadi itu yang dijual. Mungkin pengen gimana sih petani yang baik, kemudian pertanian untuknya terlalu bisa ke sana, ke sana ada marketnya dari pembibitan hingga hasil mereka bisa belajar di sana. Salah satu contoh yang dijual di daerah Sleman kemudian nah, ini juga ada namanya desa wisata Pipok di Borobudur. Jadi ini salah satu sentra kerajinan gerakan dari tanah liat di Kecamatan Borobudur. Dan Borobudur adalah salah satu daya tarik. Kebanyakan orang melihat Borobudurnya, tapi sebenarnya itu salah satu daya tarik. Kemudian kita bisa mensisipkan. Jadi di sana ada sisipkan ada banyak kalau pengen berkembang di kita Borobudur ada kontes
terus juga pengusaha desa, jadi menawarkan wisata itu menggunakan acara atau catering, kumpul warga, kumpul teman-teman dan sisa minimal. Jadi desa itu menyediakan satu kayak yang mau ada di desa, ada pembagian sistem. Ini contoh yang di desa Depok. Karena ya baru datang satu untuk menangani saja, nggak cuma guru-guru, atau menginginkan jangan berapa. Siapa yang ingin belajar membuat berapa, membuat kerajinan dari tangan dan sejenis itu apa sih yang bagus? Itu salah satunya. Kemudian ada lagi, ini sama juga yang dijual adalah selain kerajinan juga budaya dari yang kerajinan batu itu bahan batu di Kabupaten di Borobudur juga di Wanujo di Borobudur Kabupaten Nganjuk. Ya kalau dengan mereka ya karena sudah terkenal Borobudur, tapi orang-orang agak bosan yang Borobudur juga yang apalagi sekarang kubur di sana ditutup dengan alasan pemeliharaan supaya dia bisa itu kubur orang lain. Padahal dulu waktu naik bagian wisatawan, nah itu sekarang bisa sebenarnya naik tapi harganya cukup bermahal. Berapa ratus ribu kita naik ke atas. Jadi sekarang cuma di Mataram saja. Kemudian ini satu lagi contoh ini yang di Belanda, nggak cuma di Indonesia, di Belanda juga ada desa wisata Cikitong di Belanda, dijuluki sebagai finance. Kalau finance kan biasanya kan daerah bukan di Belanda yang ada kota dengan perahu bisa dibikin. Karena dia istilahnya ini jadi kamar-kamarnya di aliran sungai itu dimanfaatkan untuk dari alat-alatnya, kemudian dijadikan salah satu destinasi wisata. Jadi sebenarnya kalau kita tahu potensi daerah kita, tentunya kita bisa memulai explore, eksplorasi, melihat lebih jauh mana sih yang berpotensi untuk kita tawarkan seperti itu. Ya, dengan seperti itu banyak orang yang datang, pariwisatanya meningkat. Orang datang itu pasti nggak cuma lihat saja, butuh makan, butuh minum, kemudian tadi sudah disinggung souvenir atau oleh-oleh. Saya kira di sini ada makanan tradisional yang mungkin di daerah ada. Kalau mereka ingin makanan tradisional harusnya ke sini, bukan kita khusus orang ya, tapi tarikan ke sini. Kalau mau yang sini, karena beberapa kesalahan bukan kesalahan, ukuran ini aja. Contoh kopi kita yang terbaik, tapi kopi yang baik juga kita aja yang kopi yang kualitasnya di mana. Jadi kalau di mana ya. Tapi kalau sisa ya kalau mau di sini, mau keju Swiss yang bagus, ya pakai Swiss, bukan Swiss yang bagus, kalau memang bagus di situ. Jadi harapannya dengan seperti itu yang bagus di sini kita dapat bagusnya, mereka ingin ke sini ke tempat kita. Mungkin ada ya, menurut saya sudah ada seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ada di sisi ada euforia semacam keinginan yang berlebihan untuk sisa jadi berjamu banyak yang membuat desa wisata mungkin di sekitar 7.205. Ini data tahun 2010 ada desa sekitar 2019 kita ada sekitar 7.000 desa.
Tapi masalahnya tadi cuma sesaat saja di situ karena tidak diikuti tadi, tidak diikuti dengan tata kelola yang baik. Kemudian dan malah menurunkan kualitas nilai kedesaan, jadi istilahnya kearifan lokal. Jadi budaya-budaya lokal yang sebenarnya dicacari oleh masyarakat lokal. Ya tadi kita melihat makan tradisional kita bisa branding kita tawarkan bentuknya seperti ini, nggak ada di tempat lain. Kita bisa mengarah. Jadi ke masalah salah satunya tadi tata kelola yang kurang baik malah itu menurunkan kualitas nilai kedesaan. Jadi kita cenderung ya persoalan kepada atau kota-kota tapi kalau kita meninggalkan budaya asli kita saja, budaya asli kita itu yang menjadi catatan di luar. Kemudian, salah satu yang masalah lagi ya desa wisata itu sebenarnya kan jadi salah satu alternatif komponen wisata bukan kita kembali ke desa misalnya bersama menawarkan haji ada keluarga waktu berharga dengan keluarga bisa kita tawarkan di desa sebenarnya kan seperti itu. Jadi dengan jadi keuntungan di desa ini katakan seperti ini, desa ini punya nilai seperti ini antara saudara dari situ mereka di desa ini bisa mengembangkan dari bibit hingga tanaman tertentu, tanaman yang tidak ada. Jadi punya ada pengalaman yang bernilai. Jadi kalau ke situ ada kesan tersendiri, ke sini ada kesan tersendiri. Apa sih yang bisa kita tawarkan? Nah, sayangnya lagi kalau kita tidak bisa mengelola yang dengan baik, pasti bisa malah yang malah merusak. Kalau kita tidak bisa menata dengan baik, malah merusak tata nilai sosial. Ada tidak ada kita yang sudah terjaga dari keseimbangan, jadi memutus, memudar. Jadi salah satu kendalanya seperti itu. Jadi mungkin kita perlu menjaganya agar tetap lestari. Selanjutnya, dari sistem kelembagaan pariwisata sebenarnya ada istilah namanya pentahelis. Ada lima lembaga yang terperan di situ. Akademisi mungkin kita ini yang sedang menggunakan di desa itu seperti yang punya potensinya apa. Nanti dari masyarakat desa sendiri yang kita butuh ini bisa ke mungkin ke mitra bisnis yang kita butuh istilahnya bukan sekedar modal ya, kita butuh supportnya, butuh pengembangannya. Mungkin kita bisa minta ke mitra bisnis. Salah satunya yang di Borobudur juga ada itu ada BPKN yang berasal untuk pengembangannya. Kalau mereka yang membangun ini membangun bisnis apa istilahnya untuk mengenal memulainya itu mereka yang memfasilitasi. Jadi pengelola untuk di desa mereka yang bisa karena setahu saya kalau yang perusahaan atau instansi tentunya jadi retail atau sesuatu ada sedikit kendala untuk sosial pengembangan sosial. Jadi sekalian akademisi, bisnis, kemudian dari desa itu sendiri, dari lokasi itu sendiri, komunitas. Jadi dari desa ini kan ada sebenarnya yang bekerja bidang para importasinya, para transportasinya, makanan tradisional dan sebagainya, itu saling berkolaborasi, saling bekerjasama untuk mewujudkan destinasi wisata yang indah. Mungkin yang salah satunya dengan istilah wisata pesona yang tujuh unsur untuk pariwisata kan punya tujuh unsur. Kemudian media ya cuma ada lewat radio, televisi, bisa media online. Kalau sosmed itu ya bisa komunikasi seperti itu.
jadi membantu mengikuti yang positif. Jadi menyebarkan informasi di sini itu ada makanan yang enak. Di sini bisa kita mengenal daerah pemandangannya dan bisa untuk catering itu bisa informasi itu disebarkan lewat media. Jadi banyak orang yang tahu kalau makanan kita itu di daerah itu punya kelebihan. Kita kemudian pemerintah kebijakan otomatis yang pemerintah melakukan kebijakan kesisa kita butuh apa sih misalnya tentang yang terstruktur ngomong di balik kita sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, konsepnya itu adalah sebenarnya ada banyak yang bisa wisata berbasis budaya, berbasis alam atau buatan. Ini yang agak yang buatan kadang dibuat kirau, habis tulang. Ya kan foto-foto dan tapi habis itu mau diapain? Nggak tahu. Ya udah habis. Ada sebenarnya ada bagian lain. Kita bisa menarik kembali dengan atraksi atau semacam karnaval, kegiatan budaya, kemudian branding, advertising dan promosi, kemudian pengembangan SDM-nya. SDM-nya kita latih untuk memenuhi beberapa misalnya dari sisi transportasi, keamanan, kemudian kuliner, dari homestay, mungkin perhotelan. Jadi sebenarnya kita bisa menarik ketika kita bisa menarik penduduk yang ada di luar. Kalau di desa kita perlu pemahaman tentang pekerjaan seperti apa, kita minta saja ya. Jadi dari awal ini dari anak-anak kita yang ada yang masih sekitar awal untuk membangun desa seperti itu. Selanjutnya ini tantangan dari desa kata kita itu di desa untuk berkembang. Masih saja ada keceriaan seperti itu. Di desa berkembang juga mandiri juga. Mereka semua yang mau desa itu sendiri yang mau selanjutnya. Nah ini biasanya isu-isu masalah-masalah di desa wisata ini, terutama masalah ini produk artifisial ini, kemudian ini storytelling, jadi pesan kita wisatawan ke sini atau yang ke sini itu kesannya apa sih yang bisa meninggalkan kesan dari mereka. Jadi nanti ketika mereka balik bisa saya pengen kesana lagi, ini lagi yang entah makanannya, entah suasananya, kemudian tentang biasanya duplikasi ya, bisa ada mirip-mirip gitu, mirip-mirip ya kadang orang juga bosan juga ya, market drivennya jadi bosan lah. Kemudian biasanya itu minum paket atau minum inovasi, ya udah ada apa adanya udah tinggal gitu aja. Terus kalau lama-lama bosan aja ke situ, oh ya begitu aja, nggak ada perubahannya atau ingin balik ke situ itu seperti apa sih? Biasanya kan dibuat paket. Contoh tadi yang gerakan seperti tadi ada paketnya, ingin buat gerakan ya udah dari desainnya, dari pembuatannya, pembakarannya bisa belajar ke paket wisata 3 hari untuk membuat apa, 5 hari untuk seperti itu. Kemudian ini mungkin yang contohnya yang hanya jual tiket saja, bukan paket, jual tiket saja. Dari paket kita bisa mengoptimalkan dari tempat wisatanya ya, kemudian tempat tinggalnya, homestay tadi tinggal di situ, otomatis kan ada makanan, kuliner, itu ikut juga. Mungkin ya banyak ya, tapi pada waktunya terbatas, mungkin kita diskusi aja nanti. Itu nanti saya lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.